Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Noel Fauzan, kelas 10 TJKT 1, SMKN 2 Purwakarta. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer dan cara pembuatannya. Jaringan komputer memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di era digital seperti sekarang. Dengan adanya jaringan komputer, proses berbagi data, berkomunikasi, dan mengakses informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Sebelum kita membahas jenis-jenisnya, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung dan dapat saling bertukar data maupun sumber daya, seperti printer, file, dan koneksi internet. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah agar pengguna dapat saling berbagi informasi dan mempermudah pekerjaan secara bersama-sama. Ada beberapa jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu WAN, Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area sangat luas, bahkan antar negara atau antar benua. Contohnya adalah jaringan internet itu sendiri, yang merupakan jaringan WAN terbesar di dunia. WAN menggunakan berbagai media transmisi seperti satelit dan kabel bawah laut untuk menghubungkan berbagai jaringan LAN dan MAN di seluruh dunia. Kelebihan WAN adalah jangkauannya sangat luas dan dapat menghubung banyak lokasi berbeda, namun biayanya lebih besar dan kecepatan transfer datanya tergantung pada infrastruktur yang digunakan. Yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN mencakup area yang sangat lebih luas dibandingkan LAN, biasanya meliputi satu kota atau wilayah tertentu. Contohnya, jaringan komputer antar kantor cabang di satu kota besar. MAN sering digunakan oleh instansi pemerintah atau perusahaan besar yang memiliki banyak cabang dalam satu daerah. Kelebihan MAN adalah kemampuannya menghubungkan banyak LAN dalam satu wilayah dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga adalah LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area kecil, misalnya di dalam satu gedung, sekolah, kantor, atau rumah. Contohnya, jaringan komputer di laboratorium, sekolah yang menghubungkan beberapa komputer ke satu server. Kelebihan LAN adalah kecepatan transfer datanya tinggi dan biayanya relatif murah. LAN sangat umum digunakan untuk kegiatan belajar, pekerjaan kantor, maupun game berbasis jaringan lokal. Yang keempat adalah PAN, Personal Area Network. PAN adalah jaringan komputer skala sangat kecil, biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti laptop, smartphone, dan printer melalui Bluetooth atau Wi-Fi. Jangkauannya hanya beberapa meter saja dan biasanya digunakan untuk kebutuhan individu. Selanjutnya adalah pengkabelan LAN. Pengkabelan LAN dibagi menjadi dua, yaitu strike dan crossover. Strike adalah jenis pengkabelan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Urutan warna yang sama di kedua ujung konektor, yaitu tipe T568B. Dengan susunan warna yaitu putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, dan putih coklat-coklat. Selanjutnya adalah crossover. Crossover adalah jenis pengkabelan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, urutan warna yang berbeda di kedua ujung konektor, yaitu tipe T568B dan tipe T568A. Warna T568B yaitu putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Dan warna T568A yaitu putih hijau-hijau, putih oranye-biru, putih biru-oranye, dan putih coklat-coklat. Ini untuk jaringan pertama dan ini kita potong lagi untuk jaringan kedua sama cara
biru, ya, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ya, ini putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah ini bakalan kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ya, ini kan masih kabel ini masih longgar, jadi kita harus rapikan supaya dia tersusun rapat. Cara merapikannya biasa saya seperti ini ya. Ini kita tahan gini, lalu saya goyangkan ke kiri dan ke kanan seperti ini. Nah ini sudah rapat ya. Ya, ini bisa dilihat sudah rapat. Kemudian kita akan masukkan kabel ini yang sudah kita rapikan ini ke dalam konektor RJ. Nah cara memasukkannya kita lihat di sini. Bagian pengait yang ada di atas ini berada di bawah, jadi seperti ini ya. Nah baru dimasukkan seperti ini. Putih orange-nya itu ada di sebelah kiri ya, kalau di tangan saya sebelah kiri. Nah ini kita harus potong dulu, rapikan dulu ujungnya supaya sama rata menggunakan tang printing. Jadi cara memotongnya sama, kita menggunakan pisau yang untuk memotong tadi. Ya seperti ini ya. Kita gunakan pisaunya, kita potong. Ya ini telah rapi ya. Kita potong sedikit aja lagi ya, tanggung kurang. Oke. Putih orange, putih hijau. Kita cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah sudah benar, kita masukkan. Ya masukkan pelan-pelan. Nah kemudian ini pastikan putih yang pembatas kabel yang putih ini ya harus masuk setidaknya di sini. Setidaknya di sini ya masuknya. Jadi ini kita sorong aja lagi sampai yang putih itu masuk ke dalam. Jadi motongnya jangan terlalu panjang, jadi nanti kabelnya nggak bakalan menjepit. Nah seperti ini ya kurang lebih. Ini kita cek lagi putih orange, hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Oke ini sudah masuk ya, jadi posisi pengaitnya itu ada di belakang gini. Putih orange-nya itu ada di sebelah sini. Ya begini. Ketika sudah, untuk menjepit kuningan ini dengan kabelnya kita gunakan lagi tang printing, tapi di bagian sini, jadi kabelnya itu kita masukkan seperti ini ke tang printing. Setelah masuk, kita lihat di sini, kita jepit ya dengan kuat aja jepitnya sampai bunyi tep gitu deh. Nah ini saya tekan ya, 1, 2, 3. Nah sudah bunyi. Tekan aja lagi, dan ini telah rapat ya, pastikan kuat. Oke, kemudian untuk ujung yang kedua itu ujungnya sama aja, karena kita yang rapit ini adalah kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda ya. Oke ini sama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ketika sudah merasa pas ya, kita printing lagi sampai bunyi. Ya bunyinya. Nah ketika sudah jadi seperti ini adalah kabel jenis strike yang saya rakit. Ketika sudah jadi, kita menggunakan tester. Kita mengecek apakah kabel yang kita buat barusan ini sudah benar atau belum urutannya. Ya, cara mengeceknya di sini bagian tester ini bisa dilepas ya, dua bagian ini. Kalau fungsinya kabel itu terlalu jauh ya, misal kabelnya jaraknya 5 meter, jadi kita harus lepas yang satunya ini. Karena ini jaraknya berdekatan, jadi saya nggak usah lepas. Oke, di sini konektor RJ45, ya ini RJ45. Kita satukan yang sama RJ45 juga. Kemudian sini RJ45 juga. Untuk mengecek apakah dia berhasil atau tidak, kalau untuk kabel jenis strike itu urutan nomornya itu sama. Jadi nanti ketika saya hidupkan, kalau dia sama 1, 2, 3, 4 sampai 8, berarti kabel yang kita rakit tadi sudah berhasil. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 ini yang terpelan-pelan, berarti kabel yang kita rakit ini gagal, dan itu nanti nggak bisa terkoneksi. Kita tes ya, 1, 2, 3 kita on-kan. Nanti kalian lihat ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini berhasil ya. Nah ini kabel strike yang kita rakit potongnya. Oke, kita pisahkan lagi. Ini kabelnya yang bakalan mau kita rakit nanti adalah kabel jenis cross ya. Jadi urutan untuk kabel jenis cross, ujung yang pertama dengan ujung yang kedua itu berbeda. Yang ujung pertama itu sama seperti kabel jenis strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat, sama seperti yang ini sebelumnya, seperti kabel jenis strike. Kemudian untuk ujung yang kedua itu kabelnya jenis urutannya berbeda. Yang pertama itu putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Jadi kita langsung praktek aja. Ujung yang pertama sama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat coklat. Ketika sudah sama, jangan lupa kita goyang lagi kanan ke kiri supaya kabelnya rapat. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ingat ya urutannya seperti ini. Jadi yang posisi putih orange-nya itu kalau di tangan saya itu ada di sebelah kiri. Seperti ini. Kita masukkan ya. Ini bukan kabel ya, ini benang supaya jaga kabelnya supaya jangan putus dalam. Kita cek lagi ya, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat, ya sudah benar. Jadi sebelum di printing kalian harus tes lihat lagi urutan warnanya sudah benar atau belum. Ya. Kemudian ini sudah kita printing sampai bunyi. Nah, sudah bunyi. Ini ujung yang pertama. Kemudian untuk ujung yang kedua itu berbeda. Ujung yang kedua itu untuk kabel jenis cross itu ujungnya beda. Yang pertama bukan putih orange tapi putih hijau hijau. Urutannya ya, ini kabel benangnya sudah putih hijau hijau, putih orange biru, ini biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Ya saya ulangi ya urutannya nanti. Yang pertama itu putih orange putih biru, putih hijau hijau ya, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Nah itu ujung yang satunya. Ketika sudah kita printing, kita potong ya pakai tang. Potongnya rapi ya, harus rapi supaya dia bisa masuk. Kita masukkan. Nah setelah sudah masuk kita jangan lupa harus kita cek lagi. Putih hijau hijau, putih orange biru orange, putih coklat coklat. Ya ini sudah saya cek dan urutannya sudah benar. Oke kita printing. Ya. Nah sudah, kita sudah berhasil merakit kabel jenis cross. Sekarang kita tes apakah kabel jenis cross yang kita buat barusan ini memang benar terhubung atau tidak. Ya kita menggunakan tester ini. Apakah urutannya sudah benar atau tidak. Sama caranya kita masukkan ke konektor RJ yang versi 45. Sini juga yang RJ45 juga. Nah kita tes, kita on kan. Kalau yang putih orange itu urutannya tetap sama dari 1 sampai 8. Tapi kalau ya dari 1 sampai 8. Tapi kalau misalnya yang warna hijau itu urutannya berbeda. Kita lihat nanti ya. Ini kita hidupkan. Nah di sini kalian bisa lihat putih orange yang ujung sini itu memang harus berurutan dari 1 sampai 8 ya.
2, 7, dan 8. Ya, ini kabel jenis cross sudah berhasil kita.